Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, teman-teman pengawas hebat Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan sekolah model, ya, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang peran kepala sekolah penyelenggara sekolah model. Saya akan share screen. Ya, jadi sekolah model ini ada buku pegangan bagi kepala sekolah, ya, dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam dan coding, ya, serta kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, ini merupakan panduan operasional, ya, bagi kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau, kemudian mensupervisi dan mengevaluasi, ya, penyelenggaraan sekolah model secara terarah dan sistematis. Nah, kalau kita melihat dalam buku pegangan ini memang ada beberapa hal yang menjadi materi, ya. Bisa kita lihat mulai dari pengantar, ada tujuan, ada dasar hukum, ada desain intervensi dan dampak sekolah model, kemudian ruang lingkup tugas kepala sekolah, ya. Kemudian ada langkah-langkah kerja kepala sekolah mulai dari analisis kondisi awal sekolah model, menyusun rencana kerja sekolah model, kemudian penguatan materi substansi pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, kemudian strategi pengelolaan sekolah model, pengembangan sekolah model di MKKS, ya, atau K3S, kemudian berbagi praktik baik sekolah model, dan selanjutnya ada pelaporan keterlaksanaan sekolah model. Nah, mari kita mulai dari pendahuluan, ya. Nah, jadi kita akan lihat tentang pengantar, tujuan, dasar hukum, dan desain intervensi dan ruang lingkup. Nah, yang pertama pengantar, ya. Kepala sekolah itu merupakan aktor utama, ya. Jadi kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin sekolah, ya, sebagai manajer sekolah, ya, itu merupakan aktor utama dalam mewujudkan sekolah model dalam rangka implementasi PM dan KKA. Kemudian kepala sekolah itu merupakan penggerak dan pencipta ekosistem, ya. Jadi kepala sekolah itu memiliki peran utama, ya, dalam menggerakkan dan menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas di sekolah model. Kemudian, ya, buku pegangan ini sebagai panduan operasional. Nah, jadi setiap kepala sekolah yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah model, maka patut, ya, membaca buku pegangan ini sehingga memudahkan kinerja, ya, kepala sekolah dalam penyelenggaraan sekolah model. Nah, kemudian tujuan dari buku ini, ya, satu, memberikan acuan praktis dan operasional. Jadi sebagai acuan praktis dan operasional sehingga kepala sekolah itu bisa merencanakan, melaksanakan, memantau, mensupervisi dan mengevaluasi penyelenggaraan sekolah model. Yang kedua, memberikan panduan bagi sekolah untuk menyelenggarakan dan mengintegrasikan, ya, kebijakan PM dan KKA ke dalam kurikulum operasional, budaya sekolah, dan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, integrasi, ya, kebijakan PM dan KKA dalam kurikulum itu terbaca, tercermin pada tujuan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan yang lebih operasional itu pada program-program sekolah. Kemudian bagaimana menciptakan budaya sekolah dan bagaimana menggerakkan, ya, budaya belajar, ya, pada komunitas belajar yang ada di sekolah, sehingga kebijakan PM dan KKA ini bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran mekanisme kerja dan sinergi, ya, bagi seluruh pemangku kepentingan agar memiliki kesamaan persepsi dan dalam mengawal keberlanjutan sekolah model. Jadi sinergitas, ya, antara sekolah dan seluruh stakeholders, ya, pemangku kepentingan, baik orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga, instansi lainnya, DUDI, dan seterusnya, itu perlu dibangun, ya, dibangun suatu mekanisme kerja dan sinergitas yang kondusif, ya, bagi penyelenggaraan sekolah model. Nah, kemudian dasar hukum, Bapak Ibu bisa kita lihat ini dasar hukumnya, ada 10 dasar hukum, ya, mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, ya, tahun 2023 sampai pada Kemendikdasmen nomor 28 P 2026 tentang pengembang sekolah model implementasi PM dan KKA. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat desain intervensi dan dampak sekolah model. Nah, kalau kita lihat intervensi itu, yang pertama, ini akan dilakukan intervensi bimbingan teknis dan pendampingan. Kemudian adanya regulasi pendukung, ada pengembangan sumber belajar, kemudian fasilitasi showcasing dan jejaring. Jadi berbagai
praktik-praktik baik ya atau kasus baik ya. Kemudian bagaimana membangun jejaring ya. Kemudian penguatan ya kelompok-kelompok kerja ya, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kemudian adanya advokasi di dalam dinas pendidikan. Nah, ini merupakan tugas dinas pendidikan untuk memberikan advokasi, memberikan arahan ya kepada sekolah-sekolah dan sekolah. Kemudian adanya pemantauan dan evaluasi. Yang kedua, keluaran, yaitu kepala sekolah dan pendiri mengikuti BIMTEK. Jadi nanti sebelum pelaksanaan kegiatan sekolah model ini memang kepala sekolah dan guru-gurunya itu akan diberikan bimbingan teknis ya. Kemudian secara sarpras sekolah model juga akan mendapatkan bantuan. Kemudian sekolah model harus membangun jejaring, kemudian sekolah model menggerakkan komunitas pendidik. Ya, jadi adanya hari belajar guru, adanya MGMP mandiri, ya itu perlu ya. Baik secara intra sekolah maupun antar sekolah itu bisa digerakkan oleh sekolah. Kemudian pengawas dan dinas pendidikan ya. Pengawas dan dinas pendidikan mengikuti sosialisasi. Kemudian yang berikut hasil jangka pendeknya, pertama meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pendidik dalam implementasi PM dan KKA. Kemudian sekolah memiliki networking pembelajaran yang lebih luas. Kemudian meningkatnya budaya belajar antar sekolah ya. Kemudian meningkatnya dukungan pengawas dan dinas. Jadi saya ingin memberikan penekanan sedikit tentang pengawas ya. Jadi pengawas ini membina dan memantau ya implementasi pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial. Nah, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh sekolah model. Kemudian hasil jangka menengah itu sekolah mampu menerapkan PMKK secara optimal. Nah, itu jangka menengah. Kemudian sekolah menjadi pusat percontohan implementasi. Jadi sekolah model ini diharapkan nanti pada jangka menengah ini menjadi pusat pengimbasan ya, menjadi sekolah yang bisa memberikan dampak ya kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya ya, menjadi inspirasi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk bisa mengembangkan sekolahnya. Kemudian dukungan daerah terhadap PM dan KKA berkelanjutan ya, jadi dengan adanya kebijakan implementasi PM dan KKA ini diharapkan ya pemerintah daerah dalam dinas pendidikan juga bisa memberikan dukungan-dukungan yang secara signifikan, secara sustainability, ya, secara berkelanjutan. Nah, kemudian dampak akhir ya, itu murid mencapai 8 dimensi profil lulusan serta mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif, produktif dan bertanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya muara akhir dari semua ini adalah murid, ya, mana bisa mencapai tujuan pendidikan nasional yang terangkum dalam 8 dimensi profil lulusan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, role lingkup tugas kepala sekolah ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, jadi role lingkup tugas kepala sekolah ini ada melakukan analisis kriteria keberhasilan ya. Jadi sekolah atau kepala sekolah mengidentifikasi kesenjangan analisis posisi awal. Jadi posisi sekolah itu sebelum pelaksanaan kegiatan sekolah model ini itu seperti apa dalam implementasi PM dan KKA. Kemudian setelah melakukan identifikasi atau analisis kebutuhan ya, analisis masalah, maka disusun rencana kerja berdasarkan asesmen awal dan tentukan prioritas. Jadi ini hampir sama dengan kita menganalisis lapor pendidikan ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, penguatan substansi materi, pengenalan substansi kepada warga sekolah. Jadi setelah penetapan prioritas, maka dilakukan penguatan. Artinya rencana ini disampaikan kepada sekolah substansinya apa saja yang menjadi materi ya, materi terkait dengan pemenuhan kebutuhan ini, ya, kesenjangan ini. Kemudian strategi pengelolaan penguatan VMT, supervisi siklus TET kelompok kerja ya. Nah, jadi visi misi tujuan, ya, kemudian supervisi, ada siklus teacher experiential training ya. Jadi kegiatan berbasis kelompok kerja ya. Kemudian optimalisasi ya, bagaimana kelompok kerja di sekolah itu dioptimalkan. Kemudian yang berikut pengembangan di K3S atau MPKS.
Nah, kegiatan yang bersifat kolaboratif dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, kegiatan ini karena dia kolaboratif, maka dia otomatis menggunakan kelompok-kelompok kerja atau KKS atau KKTGS. Kemudian berbagi praktik baik, identifikasi keberhasilan dan susun bahan sharing. Jadi, setelah dilakukan kegiatan-kegiatan kolaboratif seperti ini, maka pasti ada berbagai hal-hal yang sudah tercapai dari target ya perencanaan awal itu, dan tentunya banyak hal yang sudah dicapai dan banyak hal juga yang belum dicapai, dan itu semua diidentifikasi ya. Kemudian laporan program, portofolio berbasis bukti dan siklus peningkatan mutu. Jadi nanti hasil daripada kegiatan dari perencanaan ini dibuat laporan ya. Kemudian dilengkapi dengan berbagai bukti-bukti. Nah, nanti siklus ini akan terus berputar. Jadi siklus ini nanti akan berputar seperti ini seterusnya. Jadi hal-hal yang belum baik kemudian dianalisis kembali, disusun kembali rencana, penguatan substansinya, strategi seperti apa, dan seperti itu. Maka sekolah itu secara terukur itu bisa kemajuannya bisa dipotret dan dirasakan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kerja kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah model ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu melakukan analisis kondisi awal ya, identifikasi permasalahan, identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Kemudian membuat perencanaan ya. Jadi tadi perencanaan kerja ya, menyusun rencana kerja. Yang ketiga penguatan substansi materi ya, dari sekian rencana kerja ini kira-kira materi-materi apa yang dibutuhkan dalam memenuhi atau mengatasi berbagai problem yang ditemukan pada analisis kondisi awal. Kemudian bagaimana strategi pengelolaan ini diatur ya sedemikian rupa ya. Dari strategi ini tentunya strategi yang memanfaatkan kelompok-kelompok kerja di sekolah ya secara kolaboratif dan sinergis. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kelompok kerja ya, baik di K3S atau MKKS dan seterusnya. Nah, kemudian dari hasil ini tentunya ada hal yang sudah baik. Nah, ini bisa diimbaskan ya kepada sekolah-sekolah yang lain. Kemudian pelaporan. Nah, kondisi awal itu analisis kondisi awal seperti apa? Seperti ini, mari kita lihat. Pertama, proses refleksi kritis dan objektif terhadap data asesmen awal sekolah. Ya, kepala sekolah membandingkan kondisi real sekolah dengan indikator keberhasilan sekolah model pada 3 dimensi keunggulan. Ya. Yang kedua, tujuan. Ya. Jadi mengidentifikasi gap, ya kesenjangan ya, dan tetapkan prioritas intervensi. Kemudian mengetahui posisi sekolah dalam 3 kriteria keunggulan. Kemudian merumuskan target pencapaian yang realistis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tujuan daripada analisis kondisi awal sekolah model. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, pengumpulan data, ya, berupa mulai dari rapor pendidikan, hasil supervisi, hasil proses, observasi dan seterusnya. Yang kedua, isi asesmen awal kriteria keberhasilan, ya. Kemudian analisis faktor pendukung, 4 tahun skala prioritas, dan 5 tetapkan ide rencana kerja. Nah, ini. Jadi semua ini berbasis data Bapak Ibu sekalian ya, kepala sekolah penyelenggara sekolah model. Tahap perkembangan sekolah model. Yang pertama pra perkembang ya, penumbuhan kesadaran dasar komponen pembelajaran dan pengalaman coding K. Kemudian tahap berkembang penguatan pembelajaran berpusat murid pada murid, formatif rutin, pengembangan proyek coding terbatas. Kemudian maju optimalisasi pembelajaran mendalam, asesmen holistik, kemitraan project coding. Kemudian unggul ekosistem belajar inovatif, pendidik sebagai inspirator, sekolah sebagai pusat praktik baik dan rujukan. Nah, ini merupakan kriteria atau rubrik ya, rubrik dalam menilai perkembangan dari sekolah model. Jadi nanti yang diharapkan itu nanti sekolah model itu sampai pada tahap unggul, terbentuknya ekosistem pembelajaran yang inovatif ya, di mana pendidik merupakan inspirator, fasilitator, motivator, dan murid merupakan pusat yang praktik baik dan rujukan. Nah, kemudian apa Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kerja sekolah model berdasarkan kondisi awal. Jadi sekolah dalam mendesain perencanaan kerja berdasarkan hasil analisis awal, kondisi awal. Nah, kalau deskripsinya seperti ini, kepala sekolah menyusun rencana kerja berdasarkan ide-ide perbaikan yang sudah teridentifikasi dari tahapan analisis awal dengan memberdayakan sumber-sumber daya yang potensial. Ya. Kemudian tujuannya
mengidentifikasi prioritas rencana kerja, menyusun program ya berdasarkan prioritas, kemudian susun instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, penting ya Bapak Ibu, instrumen ini disusun sebagai alat evaluasi ya, alat monitoring dan evaluasi. Nah, nanti dia mengukur semua berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian program kerja kepala sekolah model, instrumen monitoring evaluasi. Jadi hasilnya itu adanya tersusunnya rencana kerja kepala sekolah model. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan rencana kerja yang pertama, pilih 2 ide rencana kerja yang paling strategis berdasarkan urgensi, dampak luas, relevansi dan kebijakan nasional. Kemudian tetapkan program inti, susun program rencana kerja inti berdasarkan prioritas yang telah dipilih. Kemudian tujuan dan indikator, susun tujuan program dan indikator keberhasilan ya, keberhasilan yang terukur. Kemudian langkah kegiatannya, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan monef, pelaksanaan monef, refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian sumber daya waktu, tentukan sumber daya yang diperlukan dan waktu pelaksanaan kerja. Jadi tentunya sekolah model ya, kepala sekolah model itu bisa menentukan dan bisa berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian tentukan proses ini menjadi sasaran dari rencana kerja ini. Jadi dari rencana kerja ini tentunya ada target-target pencapaian berdasarkan 8 ya dimensi profil lulusan. Nah, yang berikut adalah menguatkan penguasaan substansi materi ya, PM dan KKA. Yang pertama budaya belajar, bahan konsep ya, PM, prinsip PM, peran baru siswa. Nah, ini perlu dijelaskan kepada kita semua, kepada warga sekolah. Capaian dimensi profil lulusan, bahan 8 DPL ya. Kemudian keunggulan mengajar pendidik ya, mengajar secara efektif, bahan pengembangan pembelajaran. Kemudian asas otentik dan berkeadilan, asas informatif dan sumatif. Kemudian pengembangan diri mandiri dan komunitas, jadi bahan PKB, komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah model ya harus bisa memfungsikan ya komunitas belajar ada di sekolah dan menetapkan agenda secara rutin ya daripada kegiatan-kegiatan belajar pengembangan diri. Kemudian keunggulan kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan pembelajaran mendalam, VMTS, supervisi dan refleksi. Jadi kepala sekolah itu bisa memahami dan menyusun VMTS ya gitu. Jadi visi misi tujuan sekolah, supervisi dan refleksi ya. Kemudian pengelolaan sumber daya dan merdeka ya dan seterusnya. Kemudian kemitraan dan ekosistem pembelajaran. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan strategi pengelolaan sekolah model dalam penguatan visi misi dan tujuan. Yang pertama, identifikasi kesenjangan. Jadi kita melakukan review dan revisi ya VMT, visi misi tujuan. Apakah sudah mengintegrasikan ya prinsip-prinsip yang mendalam, sudah bisa dapat 8 profil lulusan, coding KKA dan seterusnya ya, coding dan bisa spesial. Kemudian kembangkan desain penyelarasan visi misi. Jadi nanti visi misi dan tujuan yang belum selaras itu diselaraskan dengan PM dan KKA. Kemudian teruskan ulang visi misi tujuan secara partisipatif. Jadi dalam menyusun visi misi dan tujuan itu dilakukan secara kolaboratif, secara partisipatif, secara kolektif. Kemudian integrasikan ke dalam perencanaan sekolah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu supervisi akademik, manajerial dan entrepreneur. Pra-observasi, persiapan ada pra-observasi atau persiapan dan kesepakatan, ada observasi pengamatan pelaksanaan, kemudian ada pasca observasi yaitu refleksi dan kembali, serta tindak lanjut hasil supervisi. Nah, tindak lanjut hasil supervisi ini Bapak Ibu bisa dilakukan pembinaan secara individual, bisa secara kolektif dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau binti-binti dan seterusnya. Nah, kemudian adaptasi siklus teacher experiential training. Nah, model ini ya Bapak Ibu dulu pendekatannya berbeda dengan sekarang. Sekarang ini teacher experiential training ini itu pertama dilakukan akses atau melakukan kondisinya tantangan. Kemudian merancang program ya, merancang solusi ya sesuai dengan identifikasi nyata dan tantangan. Kemudian menerapkan dan pembelajaran nyata ya. Jadi
identifikasi kebutuhan tantangan, kemudian menyusun rencana, kemudian rencana itu dilaksanakan. Dan kemudian dilakukan pengukuran ya, penilaian daripada pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian melakukan refleksi dan mengubah cara lagi kalau misalnya ada hal yang kurang tercapai ya pada kegiatan tersebut, maka dilakukan perubahan strategi, metode atau pendekatan apa yang dipakai. Kemudian pengelolaan kelompok kerja guru di sekolah ini masalah penjelasan usaha. Jadi kelompok-kelompok kerja guru ya, dalam ini komunitas belajar guru itu dalam merancang program itu harus diidentifikasi secara bersama-sama. Jadi identifikasi kebutuhan atau masalah yang dialami atau dihadapi oleh guru-guru di sekolah. Kemudian merencanakan kegiatan tersebut secara kolektif, secara kolaboratif ya, dan melakukan implementasi rencana aksi bersama. Kemudian refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Ya, sama. Jadi kelompok kerja guru di sekolah ini harus betul-betul diberdayakan ya. Ada sumber dananya dari dana BOS maupun dari dana BOSDA. Jadi kepala sekolah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan pembiayaan ya. Oke. Kemudian implementasi adaptasi risiko TET Teacher Experimental Training ya. Yang pertama lakukan Assess ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi awal ya, kondisi awal. Kepala sekolah dan guru identifikasi situasi nyata secara mendalam, pemetaan tantangan paling relevan dan berdampak pada kualitas pembicaraan melalui analisis rapor data pendidikan, kemudian refleksi mandiri dan diskusi kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita budayakan ya, harus budayakan. Setiap tahun itu ada analisis data, rapor pendidikan, kemudian ada refleksi secara mandiri. Setiap guru itu ketika dia mengajar, setelah mengajar dia merefleksikan dirinya, apa-apa yang sudah baik, apa-apa yang belum baik. Nah, itu ditulis hal yang baik itu, kemudian itu dibawa pada komunitas kelompok kerja dan didiskusikan secara bersama-sama untuk mendapatkan berbagai masukan dan solusi-solusi. Kemudian mendesain ya, merancang rencana solusi ya. Kepala sekolah dan guru susun rencana aksi ya secara kolaboratif dan terukur, aplikatif dan kontekstual ya, berdasarkan pengalaman profesional, kajian literatur dan adaptasi best practice ya. Nah, tetapkan indikator berhasil yang jelas. Kemudian implementasi ya. Jadi perwujudan rencana bersolusi ke dalam praktik pembelajaran nyata, guru menerapkan aksi ya di kelas dengan dukungan kepala sekolah sebagai pendamping dan observasi seluruh proses didokumentasikan secara sistematis. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru ketika dia melaksanakan perencanaan yang sudah disusun itu dikawal atau disupervisi atau diobservasi oleh kepala sekolah. Ya. Dan semua itu didokumentasikan ya secara sistematis ya. Nah, sehingga nanti proses selanjutnya itu bisa kita ukur ya, misalnya mengukur, menganalisis, dan mengubah. Jadi penilaian bukti pelaksanaan data hasil belajar, catatan observasi, evaluasi dan refleksi. Evaluasi refleksi kolektif untuk memahami keberhasilan, hambatan dan lesson learned ya, pelajaran apa yang sudah dipetik ya, transformasi, perbaikan strategi dan motivasi rancang aksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, identifikasi masalah, kebutuhan, perencanaan, penyusunan perencanaan prioritas, kemudian pelaksanaan, itu semua itu bisa dievaluasi, diukur ya. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang menjadi hambatan, menjadi faktor kendala, nah itu kemudian dipikirkan kembali kira-kira apa yang perlu diubah dari konteks tersebut, mungkin strateginya, metodenya dan seterusnya ya. Nah, ini strategi pengembangan sekolah model Bapak Ibu sekalian. Yang pertama deskripsinya seperti ini. Kepala sekolah melakukan strategi pengembangan melalui kegiatan kelompok kerja kepala sekolah ya. Kemudian tujuannya seperti ini ya. Identifikasi masalah, kemudian dan rancang kegiatan di kelompok kerja. Kemudian laksanakan pengembangan di kelompok kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasilnya dokumen perencanaan kegiatan pengembangan dan optimalisasi kelompok kerja kepala sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan PM.
kualitas pembelajaran PM dan KKA. Kemudian inspirasi pengembangan, adanya lesson study atau open class ya. Lesson study ini bisa ya dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok kerja guru-guru serumpun ya. Kemudian analisis hasil belajar ya. Jadi adanya analisis rapor pendidikan. Bapak Ibu harus duduk bersama untuk melakukan analisis rapor pendidikan dari sekian aspek-aspek yang ada, mulai dari literasi, numerasi, lingkungan dan seterusnya ya. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran ya sesuai dengan PM dan KKA. Integrasikan coding KKA dalam pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu perlu ada muatan-muatan coding dan kecerdasan artifisial ya. Kemudian perbaikan pembelajaran berbasis data ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap program-program apapun kalau berbasis data maka program tersebut itu akan terukur ya, bisa diukur dengan pasti dengan indikator keberhasilan yang tepat. Kemudian berkolaborasi, diskusi kelompok dan diskusi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, strategi dalam pelaksanaan sekolah model ini mulai dari assess, design, implement ya, sampai reflect, measure, reflect dan change itu perlu dilakukan secara kolaboratif ya. Kemudian penyusunan bahan aksi secara bersama, kemudian uji coba praktik kelas itu bersama dan ya dua praktik kelas, kemudian periode observasi sejawat, kemudian observasi bersama dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian membantu PTK tumbuh ya. Pertama melalui kegiatan berbagi praktik baik, coaching, mentoring antar sekolah, kemudian nah seperti itu ya. Jadi kita lanjut ya. Seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan hari belajar guru ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap sekolah itu harus melaksanakan hari belajar guru. Dalam satu minggu ini harus ditetapkan satu hari ya, satu hari untuk kegiatan belajar bagi guru-guru. Nah, dana pelaksanaan hari belajar guru itu oleh dana BOS dengan dana Posda. Kemudian diseminasi hasil praktik ke komunitas yang luas. Jadi ada pengimbasan di sekolah-sekolah sekitarnya dan bahkan di luar daripada area tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan berbagai praktik sekolah model ini, pertama strategi dan bentuk kegiatannya seperti ini. Pertama bisa lakukan seminar, lokakarya dan webinar, kemudian kemitraan ya, bisa pendampingan berkelanjutan, benchmarking, kunjungan temuan. Kemudian pertemuan kolegial ya, bisa open class, bisa lesson study. Kemudian refleksi terbimbing, ada pendampingan sekolah, ada coaching, ada monitoring dan evaluasi. Kemudian kelompok kerja kombel, diskusi praktik baik, refleksi bersama dan input kolaboratif, serta penulisan dan publikasi ya, berupa artikel, laporan, buku jurnal baik dan seterusnya, buku praktik baik dan seterusnya. Kemudian kerangka cerita ya, praktik baik atau inquiry kolaboratif. Yang pertama assess ya, kondisi nyata berdasarkan data. Nah, deskripsi kondisi awal masalah utama ya, secara spesifik dan terukur, data pendukung akar masalah ya. Kemudian strategi mengatasi masalah, tujuan yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, sumber daya yang dibutuhkan. Ini perencanaannya. Kemudian pelaksanaannya, langkah-langkah penyelesaian inovasi atau hal unik dalam pelaksanaan di sekolah. Kemudian measure, track, and change, data sebelum dan sesudah, faktor keberhasilan dan kendala, lesson rekomendasi dan potensi pengembangan. Jadi ini menjadi kerangka daripada praktik baik. Kemudian pelaporan keterlaksanaan sekolah model bagian pertama, portofolio dan transformasi sekolah berbasis bukti ya, evidence based portofolio. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah model itu harus ada dokumen dan dokumentasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, disusun oleh kepala sekolah ya, merekam seluruh siklus peningkatan mutu dari penetapan status awal, pra, berkembang, maju dan hingga evaluasi. Kemudian tujuan pelaporan apa? Agar terjadi transparansi dan akuntabilitas. Bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan program secara moral, profesional dan administratif. Kemudian evaluasi berkelanjutan mengukur capaian program secara periodik, kemudian bukti kinerja kepemimpinan. Nah, validasi kinerja kepala sekolah melalui dokumen empiris. Jadi kepala sekolah itu dinilai baik ya, dinilai berhasil atau tidak berhasil itu berdasarkan bukti-bukti empiris yang bisa dilihat
yang bisa diukur. Kemudian pusat referensi praktik baik, diseminasi inovasi untuk replikasi dan advokasi. Jadi ini peran sekolah model sebagai pengimbas ya bagi sekolah-sekolah lain. Nah, sistematik laporan ini bisa ditulis seperti ini, Bapak Ibu, dan kepala sekolah bisa mempelajari ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Jadi ini cuma sekedar berbagi saja bahwa setiap kepala sekolah model, penyelenggara sekolah model, ada buku panduan yang menjadi pegangan sekolah ya, sehingga kepala sekolah itu memiliki arah ya, arah pedoman ya untuk melaksanakan sekolah model dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial ya, sesuai dengan rubrik perkembangan ya, mulai dari pra berkembang, berkembang ya, dan sampai terakhir unggul. Oke, saya kira ini ulang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, bangkit pendidikan Maluku Utara.